kalam adalah ilmu yang sangat mulia, tapi pada zaman sekarang banyak orang salah mengartikan terkait hakikat daripada ilmu kalam. Sebagian orang mengatakan ilmu kalam adalah ilmu filsafat, dan ada juga yang mengatakan ilmu kalam adalah ilmu untuk berdebat. Padahal terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait ilmu kalam, ilmu filsafat, dan juga ilmu berdebat. Ilmu kalam dapat didefinisikan sebagai ilmu untuk membuktikan kebenaran dari suatu akidah. Jadi ilmu kalam bukan ilmu untuk mengetahui akidah. Ilmu untuk mengetahui akidah dapat kita kenali sebagai ilmu akidah, sedangkan ilmu kalam adalah ilmu untuk membuktikan kebenaran dari akidah tersebut. Ilmu kalam tanpa adanya bukti kebenaran hanyalah sebuah kepercayaan dan juga keyakinan yang sama dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya, seperti halnya keyakinan menyembah pohon, keyakinan menyembah gunung, dan juga keyakinan menyembah patung. Beberapa ulama memiliki pendapatnya masing-masing terkait ilmu kalam, di antaranya juga ada Al-Ghazali dan juga Ibnu Taimiyah. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan ilmu kalam pada era Ibnu Taimiyah dan juga era Al-Ghazali. Kita lagi kerkom golek materi gue presentasi sesuai ilmu kalam. Materi ilmu kalam? Oh, aku kan kelompok awak dhewe to. Lah emang iya? Iya. Materi ini apa? Ilmu kalam enak khusus Al-Ghazali karo ilmu Taimiyah. Loh, emang wis temu kabeh materi ini? Ya ora, nek aku lagi entuk materi tentang biografi Al-Ghazali sih. Lah emang piye? Nek sing tak temu ning artikel iki sih, Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar Islam. Di masanya setiap orang yang menyoal Islam maka Imam Al-Ghazali yang menjawabnya. Beliau lahir di Kudus pada 450 Hijriah. Nama asli Imam Al-Ghazali ialah Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketika kecil, beliau pernah belajar di Naisabur yang pada saat itu merupakan wilayah yang sangat terkenal ilmu pengetahuannya. Pada saat itu, salah satu pengetahuan yang populer ialah ilmu kalam. Saat itu, Imam Al-Ghazali sudah meluncurkan karya ilmiahnya yang berjudul Manhul fi Ilmi Usul. Keilmuan Imam Al-Ghazali serta perjalanan intelektualnya sangat baik sehingga beliau menjadi guru besar di salah satu tempat pembelajaran di kota Baghdad. Pada akhirnya di kota tersebut Imam Al-Ghazali semakin terkenal dan populer. Banyak karya-karya yang diciptakan oleh beliau. Penelitian paling akhir menyebutkan bahwa karya yang ditulis Imam Al-Ghazali yang dipastikan adalah 72 buah. Karyanya berisi ilmu kalam, tafsir Al-Quran, tasawuf, mantik, usul fikih, falsafah, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja sih biografinya. Wah, kayak ngono. Nah, aku suka materi ini biografi Ibnu Taimiyah. Saya tak baca nih. Iya, ndang. Nah, aku untuk materi ini ke Ibu. Nama lengkap Ibnu Taimiyah ini Ahmad Taqi Al-Din Abu Al-Abbas Ibnu Al-Syah Shihab Al-Din Abi Al-Mahasin Ab Al-Halim Ibnu Al-Syah Maj Al-Din Abi Al-Barakat Ab Al-Salam Ibnu Abi Muhammad Ab Allah Ibnu Abi Al-Qasim Al-Qudri Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ab Allah. Beliau populer disebut dengan nama Syah Al-Islam Ibnu Taimiyah. Dilahirkan pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi di kota Haran, Turki. Ayahnya, Syekh Shihab Al-Din, merupakan orang alim di negerinya. Beliau mengajar dan memberikan petunjuk dan fatwa di Masjid Jami Damaskus. Kakeknya, Maj Al-Din, adalah seorang alim ahli fikih mazhab Hambali pada masanya. Dalam lingkungan keluarga yang demikian memungkinkan Ibnu Taimiyah untuk menuntut ilmu sejak kecil. Pada usianya yang relatif muda, ia telah hafal Al-Quran. Setelah itu, ia mulai mempelajari hadis, fikih, bahasa, dan ilmu pasti. Beliau dengan tekun mempelajari fikih Hambali, karena ayahnya termasuk pemuka mazhab tersebut. Pada kesempatan lain, ia mendalami ilmu tafsir dan akidah. Keberanian Ibnu Taimiyah dalam menulis sama besarnya dengan keberaniannya dalam berpidato. Beliau tidak pernah ragu dalam mengemukakan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran, walaupun di depan para ulama, pejabat, dan penguasa yang menentangnya.
Akibatnya, ia berulang kali keluar masuk penjara. Namun, hal tersebut tidak menjadikannya jera. Justru pengalaman yang paling menyakitkan baginya adalah ketika semua barang-barang miliknya berupa kertas, tinta, dan pena, serta kitab-kitab yang ditulisnya yang berjumlah kurang lebih 60 jilid dan 14 bandel catatan-catatan yang ada di kamarnya itu disita. Terus pandangan Imam Al-Ghazali tentang ilmu kalam Iris. Betul ya, aku nemu artikelnya deh, cek ya. Nah, neng artikel sing tak temu isine ngene iki. Dalam buku Al-Munkis min Al-Dalal, Al-Ghazali merupakan intelektual muslim dan beliau juga merupakan orang pertama yang mempertemukan antara sufisme dan kalam. Menurut kitabnya, pengetahuan yang dicarinya adalah pengetahuan yang tidak hanya menghasilkan rasa tahu saja, tetapi meyakinkan dirinya atas keraguan yang ada dalam pikirannya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan bahwa mulanya kurang menyetujui ilmu kalam karena dianggap tidak mencapai kepada ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, bahkan menghalang-halanginya. Namun beliau pada akhirnya mengakui ilmu kalam atau ilmu tauhid sebagai ilmu yang paling mulia dan terpenting yang harus dimiliki oleh semua orang. Sebagaimana dikemukakannya pada kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Menurut Al-Ghazali, kalam adalah sebuah metode yang bersifat teologi defensif atau pembelaan terhadap doktrin. Tujuan dari mempelajari ilmu kalam sendiri adalah untuk meyakinkan adanya Allah yang Maha Esa dan tidak berlebih-lebihan dalam menghadapi masalah ketuhanan dan tidak juga meremehkannya. Menurut kitab Al-Istihad fil Iltiqat, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 4 golongan dalam menyikapi ilmu kalam, yaitu golongan pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, meyakini kebenaran dengan menyibukkan diri dengan beribadah. Golongan kedua adalah orang kafir dan ahli bid'ah yang bertahan dengan kebatilan dan pikiran yang dangkal. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang hanya ikut-ikutan atau sekedar mendengarkan tentang masalah tauhid. Serta yang terakhir, golongan keempat adalah mereka yang meyakini akidah yang salah namun mempunyai kecerdasan dalam pemikirannya. Oh, kayak ngono pandangannya Imam Al-Ghazali tentang ilmu kalam ki. Nek kowe biasa wis golek artikel tentang apa? Ini aku oleh artikel tentang pandangan Ibnu Taimiyah isinya ngene iki. Secara umum, pemikiran Ibnu Taimiyah terinspirasi oleh mazhab Hambali. Ia mengingat menghabiskan sebagian besar pendidikannya dalam lingkungan mazhab ini. Ia berupaya untuk menyintesiskan pengetahuan yang bersumber dari akal, tradisi yang bersumber dari nakli, dan doktrin atau free will dalam sufi. Ketiganya merupakan elemen penting yang dicoba untuk diintegrasikan dan diharmoniskan dalam sebuah bentuk konstruk doktrin yang kokoh yang biasa disebut reformisme konservatif. Di kemudian hari, beliau memberikan pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama di lingkungan Sunni. Ia dianggap setara dengan tokoh besar lainnya yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Beberapa pandangan Ibnu Taimiyah tentang ilmu kalam: yang pertama, sifat-sifat Allah. Dalam arti sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan yang dipunya oleh manusia dan ini tidak boleh ditanya mengapa. Yang kedua yaitu terkait dengan persoalan kehendak dan kebebasan manusia. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Allah pencipta sesuatu, termasuk perbuatan hambanya. Akan tetapi di sisi lain ia mengatakan bahwa manusia adalah pelaku sebenarnya. Yang ketiga yaitu tentang peran akal. Menurut Ibnu Taimiyah, apa yang ada dalam Al-Quran atau wahyu tidak semuanya dapat dirasionalkan. Apabila harus selalu sesuai dengan akal, ini berarti bukanlah wahyu, karena ukuran beberapa bagi akal adalah alasan yang logis. Karena itu pula akal tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wahyu. Yang keempat yaitu tentang tauhid ibadah. Menurutnya, tauhid yang diwajibkan kepada hambanya adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah yang juga mengandung makna tauhid rububiyah, perintah untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dan sesuatu, sehingga secara keseluruhan targetnya adalah agar memurnikan dan tidak menyembah yang lainnya, misalnya tidak takut melainkan hanya kepadanya. Demo kan misal karo Seli kan wis jelaske pandangan Imam Al-Ghazali karo Ibnu Taimiyah tentang ilmu kalam toh. Saiki aku mau jelaske
tentang kemunduran ilmu kalam pada masa Imam Al-Ghazali karo Ibnu Taimiyah. Seko referensi sing tak waca sih aku sangat nyimpulke sih nek kemunduran ilmu kalam era Imam Al-Ghazali dan setelahnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti runtuhnya 3 kerajaan besar yang merupakan simbol kejayaan umat Islam pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Selain itu, peradaban Islam juga mengalami kemunduran karena adanya peningkatan kasus intoleransi, kekerasan atas nama agama, pemaksaan keyakinan, dan terorisme. Dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali bukanlah penyebab kemunduran ilmu kalam pada masanya. Tapi kemunduran tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kebijakan pendidikan dan peradaban Islam yang mengalami kemunduran pada masa itu. Sedangkan kalau pada masa Ibnu Taimiyah, ilmu kalam mengalami kemunduran karena beberapa faktor juga. Salah satunya adalah adanya pertentangan keras di kalangan umat Islam pada abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi, sehingga timbul penganiayaan dan pembunuhan terhadap sesama muslim pada masa itu. Selain itu, ilmu kalam juga dianggap sebagai kata-kata manusia karena kaum teolog Islam bersilar lidah dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendiriannya masing-masing. Namun Ibnu Taimiyah sendiri tidak menolak sepenuhnya ajaran tasawuf. Meskipun ia mengkritik beberapa doktrin dalam tasawuf, ia menyarankan agar ilmu kalam dan tasawuf dapat diintegrasikan karena keduanya itu memiliki kekuatan yang berbeda. Terdapat beberapa kalangan yang menentang antara kedua kekuatan tersebut, sehingga membuat ilmu kalam dan tasawuf terasa bermusuhan. Namun tidak sedikit kalangan yang tidak mempertentangkannya dan menganggapnya jalan yang telah Allah sediakan bagi manusia. Mungkin itu aja sih yang kusimpulin dari kemunduran ilmu kalam pada kedua era itu. Kan pokok bahasanya wis kabeh, aku tak sing gawe makalah ya. Ya wis aku tak sing gawe PPT. Loh, kok dadi makalah PPT? Kan ada tugas PD. Memangnya video? Iya no, lah terus kan mau ada ngopo?